Shalom Bapak Ibu. Anak muda, shalom. Pernahkah Bapak Ibu? Oh sorry, seperti biasa. Boleh dong dengan senyum, jabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita. Ayo dong, ya goyang-goyang tangannya yang sudah mulai ngantuk. Apalagi yang belum makan, ini sudah 7:30. Ada bubur Manado yang disiapkan oleh panitia, ada ya? Khusus pelayan firman, yang lain gak dapat. Ya. Ada yang pernah Bapak Ibu merasakan bahwa ada hari tertentu terangnya lebih lama dibandingkan hari yang lain? Pernah? Perasaan Bapak Ibu saja. Karena umumnya perputaran bumi udara porosnya itu 24 jam kurang dikit. Hanya kurang 2 menit, nanti googling. Jadi perubahan siang dan malam itu selalu sama. Hari ini kita menemukan sesuatu yang menarik. Bahwa terjadi ada masa di mana Yosua bisa bilang begini, matahari kau diam di Gibeon, dan bulan kau jangan bergerak di lembah Ayalon. Nah kita harus cari tahu, dari tinjauan astronomi, geologi kita harus gali, bagaimana mungkin matahari tidak bergerak dan bulan pun tidak bergerak di Gibeon dan lembah Ayalon. Teman-teman multimedia akan tampilkan. Untuk mencari tahu mesti digali, bukan cuma teks Alkitab, kita harus temukan hal yang lain. Bolehkah dimunculkan? Bapak Ibu, pergantian siang dan malam itu hanya terjadi melalui rotasi. Rotasi itu perputaran bumi pada porosnya. Itu perubahan siang dan malam. Saudara akan menemui ini prosesnya. Bagian yang kena dengan matahari berhadapan akan jadi siang. Dan kemudian yang tidak kena akan jadi malam. 23 jam 56 menit. Atau hampir 24 jam proses itu. Di dalam satu putaran dia dapat. Maka kita menemukan satu hari itu sama dengan 24 jam. Sekarang tolong simak. Tiba-tiba Yosua bilang matahari diam. Kayak saya ingin kasih masuk di akal dulu saudara. Jangan dulu kasih masuk di iman, jangan dulu. Tinggalkan dulu untuk sementara walaupun kita pegang Alkitab. Logika, tolong jalan dulu logika. Matahari diam. Bulan diam, apa artinya? Bukan matahari yang gak bergerak. Bumi yang berhenti berputar dari porosnya. Saya ulangi, ketika matahari dibilang diam, bukan matahari yang diam. Kalau pakai teori ini, maka kita menemukan siapa yang diam? Bumi yang berhenti berputar dari porosnya. Wow, tolong slide berikut. Dan saudara akan terkejut. Kalau benar ada masa bumi tidak berputar dalam porosnya, dampaknya apa? Slide berikut. Bapak Ibu, andai kata benar dia berhenti, ada 7 hal besar yang akan terjadi. Yang paling luar biasa adalah hilangnya sistem gravitasi. Semua batu meloncat, air naik ke atas, pang, dan naik semua. Andai kata benar bahwa bumi berhenti berputar pada porosnya, lalu diratakan dengan air. Dan di kondisi luar biasa, daerah-daerah tertentu yang tiba-tiba berhadapan langsung dengan matahari dan tidak berputar, daerah itu mengalami suhu yang sangat tajam dan meningkat. Dan kalau itu pas berhadapan, Antartika yang berhadapan dengan matahari, tampias, bumi tenggelam. Kalau bumi berhenti, 7 poin ini akan terjadi. Maka pertanyaan harus jalan Bapak Ibu, betulkah kisah ini? Apalagi kalau anak-anak muda yang senang googling, saudara akan menemukan berita hoax 2010. NASA telah memastikan satu hari yang hilang di bumi disebabkan oleh Yosua. Itu dan orang Kristen bilang, yes, orang Kristen langsung, wow, haleluya, ternyata Alkitab itu benar. Gara-gara berita itu, dan saya bilang itu hoax. Tidak bisa diukur, tidak bisa dicari tahu. Tapi saya nggak peduli soal berita itu. Saya mau aja saudara untuk masuk ke teks, kita gali dulu. Kisah ini mungkin nggak? Mungkin nggak? Kita akan masuk, kita lihat dulu lebih jauh.
Bagaimana sampai terjadi? Ini kan bermula begini Bapak Ibu, orang masuk Kanaan ke Sian, menghancurkan beberapa wilayah. Lalu tiba-tiba kita menemukan Ai, kota Ai dan Yeriko hancur total. Lalu yang terjadi adalah semua sudah kalah. Yosua memenangkan pertarungan. Gibeon khawatir, kerajaan Gibeon khawatir. Akhirnya mereka memperdaya Yosua. Nanti baca di pasal 9, saya tidak pula ulangi. Akhirnya tanda tangan kontrak. Keselamatan kami dijamin oleh Yosua, kata Gibeon. Kerajaan Gibeon dijamin. Dengar itu, 5 negara, 5 kerajaan. Mana itu? Saudara akan menemukan ada 5 kerajaan. Yerusalem, Hebron, Yarmut, Larkis dan Amori, pasal 10 ayat 5. Kecewa. Kenapa Gibeon bergabung dengan orang-orang Israel? Akhirnya 5 ini bersatu untuk hancurkan Gibeon. Ketika mau hancurkan Gibeon, waktu itu belum ada WA, belum ada handphone, utusan datang. Yosua, tolong kami. Kami diserang oleh 5 kerajaan. Saudara tahu? 1 malam perjalanan dari Gilgad menuju ke Gibeon. Saya ulangi, 1 malam perjalanan dari Gilgad menuju ke Gibeon. Karena apa? So terlanjur tanda tangan kontrak bahwa mereka akan lindungi Gibeon. Akhirnya Yosua berangkat dengan pasukannya 1 malam perjalanan dan melakukan pertarungan yang luar biasa. Nah, saya mau ajak saudara periksa hal-hal penting dari pertarungan itu sampai bisa mereka menang. Kok bisa Yosua bisa memenangkan pertarungan itu? Yang pertama, tolong lihat ayat 8. Oh, ini sangat penting. Kenapa pasal 10 ayat 8? Kenapa Yosua bisa memenangkan pertarungan? Tuhan berfirman kepada Yosua ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepada Tuhan. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ayat 8, poin pertama. Kenapa Yosua menang? Karena Yosua pegang janji Tuhan. Dengarkan. Yosua memenangkan pertarungan karena dia pegang janji Tuhan. Saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Pertarunganmu akan engkau menangkan kalau engkau memegang janji Tuhan. Salah satu janji Tuhan yang tidak bisa engkau lupa adalah rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Amin. Itu loh. Makanya pertarungan ini bisa dimenangkan oleh Yosua karena dia pegang janji. Dia memegang janji Tuhan. Bukan cuma itu, catatan saya menemukan hal yang luar biasa. Janji yang bagaimanakah? Janji yang tidak masuk di akal. Apa itu? Aku akan memenangkan engkau. Pokoknya engkau akan membuat mereka tunduk. Sorry Bapak Ibu, menurut saya enggak logis. Ayat 8 tidak tepat Tuhan janjikan. Kenapa tidak tepat? Kelelahan perjalanan dari Gilgad sampai Gibeon. Maka menurut saya janji ini seakan-akan cuma isapan jempol. Yosua, lu bertarung, lu pasti menang. Secara logika enggak masuk di akal. Perjalanan dari Gilgad sampai ke Gibeon 1 malam. Dan prajurit yang tidak tidur 1 malam kelelahan berjalan tidak mungkin memenangkan pertarungan. Kedua, musuh mereka adalah 5 kerajaan yang bersekutu. Apa efeknya? Jumlah kekuatan perang lebih banyak dari kekuatan Yosua. Maka secara logis tidak mungkin memenangkan pertarungan. Tapi Tuhan bilang begini, lu berperang, aku serahkan mereka kepadamu. Menurut saya janji enggak masuk di akal. Dan yang ketiga adalah, kalau jumlah mereka lebih banyak, efeknya apa? Jumlah Yosua dan petarungnya itu jauh lebih sedikit. Apa yang saya mau katakan? Kadang-kala percaya pada janji Tuhan itu harus siap memasuki wilayah yang tidak masuk di akal. Dengarkan Bapak Ibu, kalau saudara hanya pegang dan percaya janji Tuhan pada kondisimu yang biasa, imanmu belum bisa diuji. Orang yang tetap pegang janji Tuhan dan tetap percaya di wilayah yang tidak biasa, itu mentalitas Yosua. Kalau engkau percaya nyembah Tuhan luar biasa di kondisi hidupmu aman, belum teruji. Justru di kondisi yang babak belur, yang luar biasa suram, yang dialami oleh perjalanan 1 malam itu, demi tanda tangan kontrak itu yang sudah diselesai,
Oh, itu pertanyaan penting. Acap kali janji-janji Tuhan itu sangat sulit diterima pada kondisi-kondisi yang tidak masuk di akal. Tapi kekristenan diuji di wilayah tidak masuk di akal. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, tolong lihat ayat 8 dan ayat yang ke-10. Tuhan tidak ingkar janji loh. Di wilayah nggak masuk di akal. Kalau saya jadi Yosua, saya sudah mau menyerah ini, sudah kelelahan saya, sudah kelelahan. Kelelahan dorang Bapak Ibu, kelelahan. Sulit untuk mempercayainya. Tapi saya mau bilang begini, untung, puji Tuhan, Yosua percaya. Kenapa? Kita masuk poin yang kedua ayat 10. Tuhan tidak ingkar janji. Apa itu? Ya ampun Bapak Ibu, Alkitab bilang begini. Sementara pertarungan terjadi, tiba-tiba batu turun. Makanya terjemahan baru edisi kedua agak berbeda dengan Bapak Ibu. Tolong lihat ayat 10, saya bacakan ya. Tolong yang punya Alkitab terjemahan baru edisi pertama tolong perhatikan, ada perubahan di situ. Tuhan membuat mereka kocar-kacir di hadapan orang Israel dan mengalahkan mereka dengan dahsyat di Gibeon. Dengar ya. Orang Israel ayat 11. Ketika mereka sedang melarikan diri dari hadapan orang Israel dan sampai di jalan turun di Bet Horon, Tuhan menghujani mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai Aseka, sehingga tewaslah mereka, lebih banyak yang tewas karena hujan batu es itu daripada yang tewas oleh orang Israel dengan pedang. Ada yang aneh nggak di situ? Di terjemahan lembaga Alkitab Indonesia edisi kedua, kayaknya ada yang salah dari LAI itu dibandingkan terjemahan baru edisi pertama. Ternyata enggak. Kalimat pertama, batu besar. Kalimat kedua, batu es. Yang betul mana? Batu besar atau batu es? Dua-dua betul. Yang pertama itu menggunakan kata eben. Kata Ebenezer. Ebenezer tahu? Eben itu batu. Tapi yang kedua, dia menggunakan istilah barat. Batu es, tolong lihat King James Version. Kalau nggak salah, hailstone. Tolong cek, saya nggak ingat lagi. Hailstone itu dia bukan cuma stone lagi, tapi hailstone. Jadi batu es. Apa yang mau disebutkan di situ? Kalau batu biasa nggak masuk di akal, karena kemungkinan besar itu digiling dari jurang. Dan itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu masih masuk logika. Bisa saja tanah longsor dan turun, nggak masuk di akal. Tapi kalau batu es itu jatuh luar biasa. Dan saudara bertanya, bagaimana mungkin ada batu es yang bunuh orang? Saya punya catatan, tahun 1986, 250 orang di China mati oleh batu es dengan bongkahan diameter 30 cm. Tahun 1888, 246 di India Maradap, wilayah Maradap, dengan bongkahan 20 cm. Ada ternyata hujan es batu, ada. Dan ini ternyata sudah duluan terjadi di zaman Yosua. Jadi batu yang dimaksud bukan batu, tapi es batu yang jatuh. Kalau saudara masih bertanya bagaimana mungkin es batu bisa membunuh, saya ajak Bapak Ibu beli es batu yang 3.000 tuh, yang plastik itu tuh. Dan coba tolong berdiri, nanti saya lempar. Kalau saudara pingsan itu berarti ini pembenaran. Dari atas, tang, mati. Dan Alkitab mengatakan lebih banyak mati yang kena batu es ketimbang yang dibunuh oleh Yosua. Saya berani katakan hal penting ini. Allah tidak ingkar janji di wilayah tidak masuk di akal. Di saat how come, di saat bagaimana mungkin. Tuhan genapi janjinya. Batu es itu muncul dan menghancurkan. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, matahari dan bulan berhenti. Matahari dan bulan berhenti. Ini yang saya mau berbagi untuk saudara. Benarkah ini terjadi? Bagaimana proses sampai matahari dan bulan itu berhenti? Tolong lihat ayat yang ke-12. Tolong lihat ayat 12 Bapak Ibu. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Dengarkan, orang luput. Banyak orang sudah tahu kisah ini, tapi luput membaca ayat 12 dengan perspektif yang benar. Lalu Yosua
berbicara kepada Tuhan. Saya ulangi, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Karena apa? Semua terbenam. Sudah mau gelap. Musuh sudah hampir tidak terdeteksi lagi kalau malam. Dan ini cilaka 12. Kenapa? Karena 5 negara ini, 5 kerajaan terlalu banyak untuk dihancurkan satu hari. Kalau sampai malam mereka berhasil turun gunung. Dan kemungkinan besar Yosua pasti kalah. Dan ini jadi kepanikan Yosua. Dan sangat sulit. Masalah tiba-tiba muncul. Sudah mau genap. Sudah mau malam. Bagaimana caranya? Apa yang dibuat oleh Yosua? Saya tertarik dan saya bersyukur yang ditulis di ayat yang ke-11. Dia tidak berbicara kepada masalah itu. Dengarkan Bapak Ibu ya, banyak orang bilang begini, kalau ada masalah yang kau alami, katakanlah kepada masalah itu, masalah kau boleh besar, Tuhanmu lebih besar. Pernah dengar? Sering diucapkan. Yosua enggak. Ketika masalah besar datang, musuh sudah mulai enggak kelihatan, matahari mulai turun, dia mengatakan wilayah alam bukan wilayah saya. Dan ini masalah besar. Apa yang dia buat? Dia enggak bicara. Ngomong ke masalah. Yang dia buat, dia bicara ke Tuhan. Ulangi, supaya saudara tangkap. Menghadapi masalah yang besar itu, dia enggak bicara ke masalahnya. Ternyata keliru. Gerakan yang tepat, dia bicara kepada Tuhan. Tuhan, saya punya masalah. Tuhan, terlalu cepat putaran ini. Sudah mau gelap. Saya nggak tahu percakapan apa yang Yosua bilang ke Tuhan. Tapi saya tangkap hal penting. Ketika dia sedang mengalami tembok tinggi, tidak tahu mau bikin apa, dia nengok ke atas. Buka ruang dan dia bicara ke Tuhan. Membicarakan masalahnya. Berapa banyak orang yang punya masalah? Yang bicara di media sosial. Pasang status di Facebook. Ngana kira tanin tahu ngana pekalakuan. Saya kalau baca itu, aduh kenapa dibuka-buka rahasia di situ ya. Coba pinjang 3 kali kita datang ngana lebih galak dari kita. Oh dia pasang status di situ. Masalahmu cukup engkau dan Tuhanmu yang tahu. Dan datang pada Tuhanmu. Yosua membuat gerakan yang tepat. Dia datang pada Tuhan. Dan membicarakan itu. Efek apa? Ini sota potong, ayat 12 terpotong. Saya duga cukup kuat. Tuhan jawab barangkali, oke, kau bisa perintahkan sekarang. Matahari dan bulan berhenti. Silakan perintahkan. Mungkin saya nggak tahu. Tapi ada bagian yang hilang di sini. Yang saya yakin tak tercatat. Yang kemudian Yosua praktekkan. Dia pandang semua orang di situ. Dan dia natap matahari. Matahari di Gibeon, lu diam di Gibeon. Bulan di lembah Ayalon. Apa poin itu? Perkataan iman. Eka Deli ngomong tadi. Soal perkataan iman. Susah. Gagal saya dan keluarga. Habis sudah. Habis. Gak bisa lagi diatur anak-anakku. Gak akan teratur anakmu. Pokoknya masa depan saya suram. Suram masa depanmu. Yosua bilang begini, matahari, lu diam di Gibeon. Bulan berhenti di lembah Ayalon. Walaupun itu Tuhan yang lakukan, saya berani mengatakan itu perkataan iman. Dan saya mau bilang kepada saudara, hadapi persoalanmu bukan cuma dengan iman, tapi juga keluar menjadi perkataan iman. Dokter sudah vonis, tapi saya percaya saya akan dikuatkan hadapi gumul sakit. Kenapa gak bilang begitu? Sudah distudikan kok, sudah diteliti kok. Ternyata perkataan-perkataan yang diucapkan oleh saudara, ditangkap oleh telinga, diolah oleh pikiran. Perkataan-perkataan itu melahirkan sukacita dan kebahagiaan. Lalu ada saat tertentu kemudian yang ada dokter nggak di sini? Saya lupa saat apa itu namanya. Tiba-tiba diproduksi, lalu kemudian membuat sesuatu daya tahan tubuh tiba-tiba meningkat dan Alkitab mengaminkan itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Perlu perkataan iman ketika hadapi soal dan tantangan. Dan Yosua sampai ke titik itu. Oke, terakhir. Catatan terakhir. Bapak Ibu, ada hal yang lucu kalau baca ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Teristimewa ayat 14 bagian akhir. Sebab Tuhanlah yang berperang
untuk orang Israel. What? Tolong baca. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel. Pertanyaan saya, kalau Tuhan yang berperang untuk orang Israel, kenapa kalau Tuhan memang berperang untuk Israel, kenapa tidak sekaligus tampias langsung mati? Kenapa hanya sebagian yang kena batu es itu, yang lain enggak, dan harus ditumpas dengan pedang? Loh, ada makna penting loh di situ Bapak Ibu. Poin ini harus saudara bawa pulang di poin yang keempat. Kalaupun Tuhan berperang untuk Yosua, tidak berarti Yosua menyarungkan pedangnya. Saya ulangi, kalaupun Tuhan berperang untuk Yosua, tidak berarti di Gilgal Yosua ongkang-ongkang kaki. Apa maksudnya? Kendati pun Tuhan berperang untuk Yosua, Yosua tetap bertarung bersama Tuhan. Sudah tangkap orai labora? Bukan cuma bekerja dan berdoa, tapi kerjakanlah apa yang doakan dan doakanlah yang sudah engkau kerjakan. Betul Tuhan berperang, tapi Yosua mesti hosa-hosa. Prajuritnya mengayunkan luar biasa. Jadi penyertaan Tuhan ada, tidak berarti berpangku tangan. Konsep keempat mengarah ke situ. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu, adakah saudara sedang mengalami kondisi di lembah Ayalon tentang rumah tanggamu dan keluargamu, tentang masa depan anak-anakmu, tentang hal-hal yang sulit, tentang berbagai persoalan yang mungkin sangat kuat menekan hidup saudara dan engkau memasuki wilayah yang tidak mungkin. Dan saya mengatakan janji Tuhan yang tidak mungkin di aplikasi pertama bilang begini, siapapun Bapak Ibu Saudara yang sedang memasuki wilayah tidak mungkin malam ini, dengarkan, siapapun Bapak Ibu, wilayah tidak masuk di akal, wilayah sulit untuk dimengerti. Hari ini firman Tuhan mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, justru di wilayah tidak mungkinlah wilayah mujizat bisa terjadi. Justru di wilayah tidak masuk di akal lah pemenuhan janji-janji itu terjadi. Bukan saya yang bilang, Yosua yang alami. Maka saya mau katakan begini kepada saudara, di titik tertentu ketika engkau sedang tidak mungkin maju, jangan menyerah. Berjalanlah dari Gilgal ke Gibeon. Berkorbanlah di beberapa langkah yang harus engkau buat. Lalu percayalah pada janji Tuhan. Jangan berhenti berperang. Jangan sarungkan pedang. Di ujung hari engkau akan melihat dukungan Tuhan ketika semesta diperintahkan agar matahari tidak bergerak dan bulan berdiam. Amin. Bapak Ibu tolong ingat baik-baik, kebuntuan saudara di titik yang tidak mungkin, hati-hati, itu wilayah mujizat. Karena mujizat itu supranatural. Supra itu di atas, natural itu alami. Di atas hal alami. Wilayah-wilayah yang gak masuk di akal, di situ wilayah mujizat. Ini yang pertama. Yang kedua untuk dibawa pulang, saya mau berbagi kisah yang saudara sudah pernah dengar barangkali. Menurut saya kisah ini menarik dengan cara pekerjaan Tuhan juga yang ajaib. Tentang seorang misionaris di Zaire, Afrika, Dr. Helen Roseveare. Mungkin sudah pernah dengar, di TikTok saya sudah bagi. Dia mengisahkan kisahnya begini. Malam itu kami berusaha menyelamatkan seorang ibu yang bersalin. Di kondisi yang tidak dapat dijelaskan, anak itu lahir secara prematur. Ibu ini mengalami komplikasi dan malam itu tidak terselamatkan. Dia tulis gitu, seorang dokter yang menjadi misionaris itu, dia cerita, dia sengaja datang ke Afrika untuk menopang pelayanan kesehatan di sana. Dan yang membuat kami khawatir adalah pada malam hari di wilayah ekuator di Afrika, cuaca akan sangat dingin. Kalau siang hari pasti amat panas.
di malam hari akan sangat dingin. Listrik tidak ada. Tidak ada inkubator. Tidak ada upaya alat-alat yang bisa menyelamatkan anak ini dari rasa dingin. Hal yang kami buat dan kami upayakan adalah menggunakan botol pemanas dari kaca. Jadi mereka mengambil botol pemanas. Dia tulis dalam kesaksian itu. Tapi entah bagaimana salah satu juru rawat membuat gerakan tiba-tiba dan menyenggol botol pemanas yang baru saja mau diselipkan di dekat anak itu. Botol pemanas itu jatuh dan pecah. Anak itu sudah pasti akan mati. Kami kemudian membungkusnya berlapis-lapis dan mendekatkan dengan api. Sangat dekat untuk menjaga suhu tubuh. Puji Tuhan, anak itu melewati malam itu dengan baik. Lalu rupanya dia datang ke gedung sebelah, bukan gedung sih, udah reot-reot itu. Di situ tempat panti asuhan, anak-anak yang ditaruh di situ. Dokter ini menyampaikannya dan menceritakan kondisi itu. Lalu tiba-tiba ini yang terjadi. Saya butuh dukungan doa. Tahu nggak? Ada seorang anak kecil umur 7 tahun, namanya Ruth. Dia bilang begini, kita harus berdoa supaya Tuhan mengirimkan botol pemanas. Tapi bukan dari kaca, dari karet. Kita juga harus minta supaya Tuhan mengirimkan juga boneka. Karena kakak dari bayi ini pun harus tahu bahwa dia disayang. Si Dr. Roosevelt bilang begini, wow, masa urusan ini pun harus didoakan. Apakah Tuhan punya waktu mengurus semesta sambil mengurus barang ini? Dia agak ragu. Tapi Ruth berdiri di depan persekutuan doa di panti asuhan itu. Dan mengatakan begini, Tuhan, hari ini sebelum malam kami butuh botol pemanas karet untuk anak ini. Jika besok dia pasti sudah mati, kirimkanlah sekarang. Oh iya Tuhan, jangan lupa boneka buat kakaknya. Itu Dr. Roosevelt itu pas dengar doa itu dia yang kalang kabut. Wow, imannya luar biasa. Dia tulis begini, bukan aku tidak percaya, tapi apakah Tuhan mau ngurus hal sepele ini? Saudara tahu? Dr. Roosevelt pergi berkeliling. Agak sore, matahari masih siang tapi menuju ke sore, dia kaget. Karena ketika dia mau masuk, di sebelah di panti asuhan itu bertumpuk barang-barang kiriman. Kalau saudara pernah baca di Google, saudara akan menemukan setiap kesempatan di berbagai benua mengirimkan bantuan di Afrika kan. Nah itu juga ada. Wow, itu diproses. Wow, mari kita buka rame-rame. Anak-anak itu buka, semua buka. Tinggi-tinggi dan besar semua buka. Ruth lari ke dalam dan bilang stop. Dia tarik, dia gandeng Dr. Roosevelt. Stop, cari dulu. Botol karet pemanas. Tuhan, baru berdoa tadi pagi kok mana mungkinlah sore itu datang. Dan dia gali. Cari dia duluan paling dalam dan makin dalam. Sudah tahu? Dia angkat warna merah bata. Pernah lihat? Botol karet. Dan dia berteriak, botol karet pemanas, botol karet pemanas, botol karet pemanas. Dia stop. Kalau Tuhan kirim botol karet, berarti ada boneka. Dia gali dan ada boneka satu. Saudara menyebut itu keajaiban, mujizat? Mungkin. Saudara akan sebut begitu. Tapi saudara tahu korespondensi yang dibuat oleh dokter itu di China. Ternyata China yang kirim dan dibuatlah korespondensi karena kaget dengan peristiwa itu. Saudara tahu? Ternyata kiriman itu 5 bulan yang lalu. Ketika di sekolah minggu, guru sekolah minggu tantang begini. Siapa yang punya baju, siapa yang punya mainan, siapa yang punya alat-alat, taruh. Sebagai bentuk syukur ulang tahun masing-masing di tahun berjalan ini, taruh. Kita mau kirim ke Afrika. Ada satu anak yang dengan sengaja menaruh boneka. Dan sang guru sekolah minggu gak tahu kenapa. Tiba-tiba ingin taruh karet pemanas. 5 bulan sebelum Ruth berdoa, Tuhan sudah jawab. Sudah tangkap maksud saya? Janji-janji itu gak masuk di akal. Kadangkala harus engkau jalani. Dan rasanya seakan mau dipermalukan. Kadang harus engkau tapaki.
dan rasanya mau ditertawakan orang-orang lain karena keyakinanmu. Aku mau bilang, di ujung jalan sana engkau tidak pernah tahu tentang waktu, tempat dan situasi yang sedang Tuhan siapkan supaya mujizat itu bisa terjadi. Amin. Itulah, jadi mari jalani dalam keyakinan. Tidak mudah sekalipun. Teruslah melangkah. Bertarunglah. Dan tolong kabari ke sesama saudara seimanmu bahwa sampai detik ini Tuhan masih berperang untuk saudara. Saya mau tutup. Tadi terakhir, ini terakhir sekali. Panitia pengadaan aset pun mengatakan hal yang sama. How come? Bagaimana mungkin? Kayaknya ini lembah Ayalon dan Gideon menghentikan matahari dan bulan. Kami sedang di posisi ini. Makanya saya bilang enggak. Paling utama kita buat ibadah dulu. Kita pujian dan penyembahan. Kenapa? Di atas penyembahan saudara, Allah bertakhta di atas segala pujian. Dan biarlah berkat itu dinyatakan. Dan kalau Bapak Ibu mau bergandeng tangan juga untuk berperang bersama Yosua dan kami, mari buat pertarungan itu menjadi kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Saudara, kita mau angkat pujian. Beberapa saudara yang di Gibeon, beberapa saudara yang ada di Ayalon, beberapa saudara yang merasa tidak masuk di akal. Saudara butuh Tuhan untuk buka jalan. Saudara sedang bimbang luar biasa. Di titik-titik tertentu engkau mulai goyah iman dan rasanya sulit untuk melangkah. Tuhan bisa buka jalan loh. Di kondisi yang tidak mungkin jadi mungkin untuk saudara. Tuhan mampu. God will make a way. Tuhan bisa buka jalan untuk saudara. Kalau saudara percaya tentang kondisi ini, saudara bisa angkat perkataan iman lewat pujian ini. Saudara bisa katakan, God will make a way. Will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way. God will make a way where there seems to be